Pada tahun 2021, Claire sedang dalam perjalanan menuju Venus Town. Karena hari sudah mulai malam, ia memutuskan berhenti di sebuah motel untuk bermalam. Tidak ada siapapun di meja resepsionis, jadi Claire menekan bel yang memiliki stiker 3 wajah tersenyum di sampingnya. Beberapa saat kemudian, Shell datang untuk memberikan kamar kepadanya. Claire lalu bertanya arah menuju Venus Town dan Shell memberitahu rute tercepat sambil mengatakan bahwa ia dulu tumbuh besar di sana. Kemudian, saat Claire sedang beristirahat di kamarnya, seseorang mengetuk pintunya. Sebuah suara misterius bertanya, "Apakah Pamela ada di sini?" Claire pun menjawab bahwa orang itu salah kamar. Namun beberapa detik kemudian, orang yang sama kembali mengetuk pintu dan menanyakan hal yang sama. Claire yang kebingungan lalu melihat melalui lubang intip pintu tetapi tidak melihat siapapun. Ia pun membuka pintu untuk memeriksa lorong. Tetapi di lorong juga tidak ada siapa-siapa, sehingga Claire kembali masuk ke dalam kamar. Saat Claire berada di kamar mandi, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dari luar. Ketika Claire berbalik, ia langsung berteriak ketakutan saat melihat sosok gadis bertopeng pinup. Beberapa saat kemudian, Claire terbangun dalam keadaan terikat di sebuah kursi di ruangan gelap dan kotor. Ia hampir tidak bisa melihat dengan jelas karena kacamatanya tidak ada. Namun tiba-tiba Dollface muncul di depannya dan memasangkan kembali kacamata Claire. Saat Dollface menyentuh rambut Claire dan menatapnya dari dekat, Claire menangis dan bertanya mengapa dirinya yang dipilih. Dollface hanya menjawab singkat, "Karena kamu ada di sini." Setelah itu, ia langsung menusuk Claire. Claire meronta selama beberapa detik sebelum akhirnya meninggal. Di bagian belakang ruangan, Scarecrow dan Pin-Up Girl merayakan pembunuhan itu dengan saling berciuman. Di masa sekarang, Maya sedang melarikan diri dari 3 pembunuh tersebut dan berhasil membunuh Pin-Up Girl yang ternyata adalah Shell. Maya kemudian bersembunyi di balik sebuah pohon dan melihat Scarecrow yang marah memukul sesuatu berulang kali dengan kapaknya sebelum akhirnya mengangkat tubuh Shell. Setelah para pembunuh itu pergi menggunakan sebuah truk, Maya mulai berjalan sendirian menyusuri hutan. Beberapa saat kemudian, Mia melihat sebuah mobil polisi di jalan sehingga ia langsung bersembunyi. Sheriff Roder melintas dengan mobilnya dan untungnya tidak melihat Mia. Setelah mobil itu pergi, Mia kembali berjalan hingga menemukan sebuah gereja tua. Saat masuk ke dalam gereja, ia melihat-lihat sekeliling dan menyentuh piano. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh Gregory. Gregory tampak terkejut melihat Mia masih hidup. Mia pun mencoba mencari cara untuk melarikan diri, tetapi Gregory berdiri menghalangi satu-satunya jalan keluar. Gregory kemudian menuangkan minuman alkohol ke dalam 2 gelas sambil menyuruh Mia untuk tenang karena di tempat itu tidak ada topeng, yang sekaligus menegaskan bahwa dialah Scarecrow. Ia mengangkat gelasnya untuk mengenang Shell dan menyuruh Mia melakukan hal yang sama untuk pacarnya yang sebelumnya dibunuh oleh trio pembunuh itu. Mia mengatakan bahwa ia tidak sengaja membunuh Shell, tetapi Gregory tidak mempercayainya dan malah mengusirnya keluar. Mia pun langsung berlari secepat mungkin. Sementara itu, Sheriff Roder menerima panggilan darurat dari kantor polisi dan mengetahui bahwa Mia telah menghilang. Sheriff Roder kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencari Maya di rumah danau tempat ia sebelumnya menginap bersama pacarnya. Pada saat itu, Maya keluar dari hutan dan langsung terdiam ketika melihat mobil polisi tersebut. Roder lalu membawanya masuk ke mobil dan mendengarkan cerita Maya tentang pertemuannya dengan para pembunuh itu. Maya mengatakan bahwa ia tahu di mana mereka bersembunyi, tetapi ia hanya akan memberitahukannya jika Roder mengantarnya bertemu dengan saudara perempuannya. Ketika Maya meminta ponsel, Roder berpura-pura mengatakan bahwa tidak ada sinyal di tempat itu. Maya kemudian meminta kotak panjang 3K sehingga Roder keluar dari mobil untuk mengambilnya dari bagasi. Maya memanfaatkan kesempatan itu untuk berpindah ke kursi pengemudi dan langsung melarikan diri dengan mobil polisi tersebut. Saat melaju di jalan, Maya mendengar dari radio polisi bahwa para petugas telah menemukan lebih banyak mayat. Ia juga mendengar bahwa polisi sedang mencarinya, sehingga Maya menyadari bahwa Roder sebenarnya membantu para pembunuh menutupi kejahatan mereka. Maya kemudian mencari sesuatu yang bisa digunakan di dalam mobil, sehingga ia tidak melihat truk yang datang dari arah depan sampai semuanya sudah terlambat. Maya berhasil menghindari truk itu, tetapi mobilnya justru menabrak sebuah pohon. Pada saat itulah Scarecrow muncul dan menyeret Maya keluar dari mobil. Maya mencoba melawan, tetapi tenaganya tidak cukup kuat. Scarecrow kemudian melemparkannya ke bagian belakang truk dan mengikatnya sebelum kendaraan itu melaju pergi. Saat Maya melihat ke sekeliling, ia menemukan tubuh Shell tergeletak di sampingnya. Di pergelangan tangan Shell terlihat tato wajah tersenyum. Sebuah kilas balik kemudian mengungkapkan bahwa Gregory adalah anak dari Sheriff Roder. Setelah Gregory membunuh teman sekelasnya yang bernama Tamara, hakim sebenarnya ingin mengirimnya ke penjara. Namun hukum menyatakan bahwa anak di bawah umur harus menjalani rehabilitasi dan Sheriff Roder memiliki catatan yang sangat baik sebagai aparat. Karena itu hakim memutuskan bahwa Roder tetap memegang hak asuh atas putranya. Hakim juga memperingatkan bahwa jika Gregory melakukan satu kejahatan lagi, ia akan langsung dipenjara sampai berusia 18 tahun. Beberapa minggu kemudian, Gregory kembali melakukan pembunuhan dengan kapak di dalam hutan, membunuh seorang pria. Shell yang melihat dari balik pohon kemudian membantu Gregory menutupi tubuh korban dengan daun-daun agar kejahatan itu tidak diketahui.
Pada suatu malam, Roder menemukan mayat tersebut dan menyadari bahwa putranya benar-benar memiliki masalah serius. Namun ia tidak ingin kehilangan anaknya. Alih-alih menghukumnya, Roder menawarkan sebuah kesepakatan. Roder akan menutupi semua pembunuhan Gregory, tetapi dengan satu syarat. Gregory tidak boleh membunuh siapapun dari kota mereka, hanya para turis yang datang. Kembali ke masa sekarang, Scarecrow dan Dollface membawa Maya serta tubuh Shell ke tempat persembunyian mereka. Scarecrow mengucapkan perpisahan terakhir kepada Shell sebelum menyalakan mesin penghancur kayu yang kemudian menghancurkan tubuhnya. Maya merasa sangat jijik melihat darah yang keluar dari mesin itu dan mulai menangis. Setelah itu, Scarecrow memukul kepala Maya dengan gagang kapaknya hingga ia pingsan. Keesokan paginya, Roder sedang sarapan di sebuah diner lokal. Tiba-tiba, Debbie, saudara perempuan Maya, datang bersama suaminya Howard dan pengawal mereka, Marcus. Howard kemudian menunjukkan foto Maya kepada semua orang di sana dan mengatakan bahwa pacar Maya telah dibunuh di kota ini beberapa hari yang lalu. Karena itu, keluarga Debbie ingin menemukan Maya sebelum hal yang sama terjadi padanya. Namun semua orang di tempat itu hanya diam, sehingga Debbie harus memohon agar seseorang memberikan sedikit saja informasi. Seorang pelayan wanita akhirnya mengatakan bahwa ia pernah bertemu Maya ketika Maya makan di sana beberapa hari yang lalu. Tetapi orang-orang di sekitarnya langsung menatapnya dengan tidak suka karena ikut campur, sehingga ia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian, saat pelayan itu sedang istirahat sendirian, Debbie mendatanginya untuk membujuknya agar mau berbicara lebih banyak. Wanita itu akhirnya menjelaskan bahwa pembunuhan sudah terjadi di kota ini selama bertahun-tahun, tetapi biasanya tidak menimpa warga lokal. Ia juga mengatakan bahwa Sheriff Roder mengetahui semua yang terjadi di kota itu, sehingga kemungkinan besar dialah orang yang memiliki informasi yang Debbie butuhkan. Sementara itu, Maya terbangun dalam keadaan kesakitan dan menyadari bahwa Scarecrow sedang menato simbol wajah tersenyum di kulitnya. Rasa sakit dan syok membuat Maya kembali pingsan. Di sisi lain, di jalan dekat hutan, Debbie dan kelompoknya diam-diam mengikuti Sheriff Roder yang tidak lama kemudian tiba di kamar mayat. Deputi Tommy kemudian menunjukkan kepada Roder 3 mayat yang ia temukan di rumah danau. Ia memastikan bahwa semua korban adalah warga lokal. Tommy tahu bahwa pelakunya adalah Gregory karena selama ini ia selalu membantu Roder menutupi kejahatan itu. Namun kali ini aturan tidak boleh membunuh warga lokal telah dilanggar, sehingga Tommy ingin segera menghubungi polisi negara bagian. Tiba-tiba Roder mengambil bor medis dan langsung menusukkannya ke kepala Tommy hingga ia tewas. Setelah itu Roder memasukkan tubuh Tommy ke dalam kantong mayat dan menyeretnya ke mobilnya, sementara Debbie dan kelompoknya diam-diam melihat semuanya dari kejauhan. Beberapa waktu kemudian, Maya terbangun dan dikejutkan oleh Scarecrow yang mengambil topeng pin-up girl dari sebuah meja. Ia kemudian menarik Maya yang berusaha melawan tetapi tidak berhasil. Scarecrow memaksa Maya memakai topeng tersebut dan bahkan dengan lembut mengusap rambutnya sebelum menciumnya. Maya lalu menendangnya dan melepas topeng itu. Karena kesal, Scarecrow keluar dari ruangan dan mengunci pintu. Pada malam harinya, Scarecrow dan Dollface menyeret Maya ke truk dan kembali memaksanya memakai topeng pin-up girl yang menunjukkan bahwa mereka ingin menjadikannya pin-up girl yang baru. Sebuah kilas balik kemudian memperlihatkan kejadian 12 tahun yang lalu. Saat itu, Shell dan Gregory yang masih remaja sedang mencari korban berikutnya di sebuah pom bensin. Shell merasa lapar, jadi ia masuk ke dalam toko untuk membeli makanan ringan. Tidak lama kemudian, seorang pria mendekatinya dan mulai menggodanya. Tetapi tiba-tiba ia dihentikan oleh pacarnya yang marah. Saat pasangan itu sedang bertengkar, Shell kembali ke Gregory dan menceritakan apa yang terjadi. Tak lama kemudian, pasangan tersebut keluar dari toko dan masih terus berdebat. Melihat itu, Gregory mengatakan bahwa ia menyukai mereka sebagai calon korban. Di sebuah motel, Gregory dan Shell kemudian mengeluarkan pisau mereka dan mengetuk kamar pasangan itu sambil menanyakan seseorang bernama Tamara. Karena tidak ada jawaban, mereka memutuskan mendobrak pintu. Namun ketika masuk, mereka terkejut karena ternyata si perempuan sudah lebih dulu membunuh pacarnya sendiri. Shell dan Gregory saling berpandangan, lalu Shell menawarkan makanan ringan kepada gadis itu sebagai cara untuk mengajaknya bergabung dalam kelompok pembunuh mereka. Kembali ke masa sekarang, truk mereka berhenti di dekat pom bensin dan ketiga orang itu mengamati orang-orang yang datang dan pergi, seolah sedang memilih korban berikutnya. Ketika Dollface dan Scarecrow akhirnya melihat pasangan yang mereka sukai, mereka mengikuti pasangan itu sampai ke motel. Dollface kemudian menyuruh Maya untuk mengetuk pintu 3 kali. Maya pun melakukannya, lalu Dollface bertanya tentang seseorang bernama Tamara. Pasangan itu mengatakan bahwa mereka salah kamar, sehingga mereka mengulangi cara yang sama sekali lagi. Ketika pasangan itu kembali mengatakan tidak, Scarecrow mendobrak pintu dan melempar wanita itu ke dinding sebelum memukul pria tersebut hingga keduanya pingsan. Beberapa menit kemudian, pasangan itu sudah diikat. Wanita itu menangis sambil memohon agar mereka diselamatkan. Scarecrow menatap mereka dengan seksama sebelum menarik Maya ke depan. Ia melepaskan tali Maya dan menyuruhnya membunuh salah satu turis tersebut. Namun Maya menolak dan mundur. Karena kesal, Scarecrow mendorongnya lalu membunuh pria itu, sementara pacarnya dipaksa menyaksikan. Pria itu sebenarnya sudah mati dengan cepat, tetapi Scarecrow terus memukul tubuhnya berulang kali dengan brutal. Di saat itulah, Maya memanfaatkan kesempatan untuk merebut pisau milik Dollface, lalu menusuk Dollface dengan pisau tersebut.
Ketika Dollface jatuh tersungkur, Maya berulang kali menghantamkan kepala Dollface ke tanah hingga akhirnya membunuhnya. Setelah itu, Maya terlihat syok dengan apa yang baru saja ia lakukan. Namun Scarecrow justru mengagumi apa yang dilakukan Maya. Ia kemudian mendorong Maya ke arah wanita yang masih menangis dan memintanya membunuh wanita itu juga. Karena Maya masih menolak menyakiti orang yang tidak bersalah, Scarecrow memegang tangannya dan memaksanya menusuk Sandra tersebut. Ia bahkan mengangkat dagu korban agar bisa menatap matanya saat perlahan-lahan meninggal. Scarecrow kemudian bertanya kepada Maya, apakah rasanya menyenangkan sambil mencabut pisau dari tubuh korban. Melihat darah yang mengalir membuat Maya kembali mundur ketakutan. Setelah itu, Scarecrow dan Maya pergi dengan truk. Pada saat yang sama, Roder menelpon Gregory untuk memberitahu bahwa keluarga Maya sedang mengikutinya, sehingga ia akan membawa mereka menuju pabrik penggergajian kayu. Roder lalu mengemudi hingga menemukan tempat yang cocok untuk menyembunyikan mobilnya, kemudian mematikan lampu kendaraan. Tidak lama kemudian, mobil Debbie juga muncul, tetapi mereka tidak melihat mobil polisi itu. Debbie pun mengira Roder mempercepat mobilnya, sehingga ia menyuruh Marcus untuk terus melaju mengikuti jalan tersebut. Akhirnya, kelompok itu menemukan sebuah trailer. Marcus langsung merasa curiga karena mobil Roder tidak ada di sana. Ia kemudian memberikan pistol kepada Howard sebelum mereka turun untuk menyelidiki tempat itu. Marcus masuk lebih dulu ke dalam trailer untuk memastikan tempat itu aman. Setelah merasa situasinya terkendali, ia memanggil Debbie dan Howard agar masuk. Marcus meminta mereka mengunci pintu dan tetap di dalam trailer, sementara ia pergi mencari Roder sendirian. Beberapa menit kemudian, Marcus menemukan pabrik penggergajian kayu yang sudah ditinggalkan. Di tanah, ia melihat sebuah kantong kosong dengan noda darah. Saat memeriksa lebih dekat, ia terkejut melihat sebuah mesin masih menyala dengan banyak darah di bilahnya. Ketika diperiksa lebih dekat lagi, ternyata ada sisa-sisa tubuh manusia di dalam mesin tersebut. Tiba-tiba, Roder muncul di pintu dan langsung menodongkan pistol ke arah Marcus, memaksanya menjatuhkan senjatanya. Setelah Marcus tidak bersenjata, Roder menembaknya 2 kali hingga tewas, lalu menutup kembali pintu pabrik penggergajian itu. Sementara itu, Scarecrow memarkir truknya di dekat trailer dan mengikat Maya sebelum akhirnya keluar dari kendaraan. Tidak jauh dari sana, Roder diam-diam menyaksikan semua kejadian itu. Sementara itu, Scarecrow mulai berjalan mengelilingi trailer, memukul-mukul pintu, dan menggores dinding dengan kapaknya. Tiba-tiba ia memecahkan salah satu jendela, membuat Debbie dan Howard ketakutan. Scarecrow kemudian menghancurkan hampir semua jendela trailer. Howard mencoba menembaknya berkali-kali, tetapi tidak berhasil menghentikannya. Setelah itu, Scarecrow kembali ke truknya dan melaju kencang hingga menabrak trailer, membuat trailer itu terbalik ke samping. Pecahan kaca melukai wajah Howard dengan parah. Debbie lalu mengatakan mereka harus segera lari. Namun pada saat itu juga, Scarecrow masuk ke dalam trailer. Howard mencoba menembaknya lagi, tetapi pelurunya sudah habis. Scarecrow pun langsung membunuhnya dengan kapak. Beberapa menit kemudian, Maya terkejut melihat Scarecrow keluar dari trailer sambil menyeret Debbie. Ia menatap Maya tepat di matanya saat menusuk Debbie, saudara perempuannya. Namun, Maya hanya bisa gemetar dan menangis menyaksikan kejadian itu. Setelah itu, Scarecrow mengambil tubuh Dollface dan kemudian memotong tali yang mengikat pergelangan tangan Maya. Scarecrow meninggalkan pisau untuk Maya sebelum pergi sambil menyeret tubuh Dollface di tanah. Setelah Roder juga pergi, Maya akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia lalu membawa tubuh Debbie ke dalam truk dan mulai pergi dengan tekad untuk pulang. Namun di tengah jalan, Maya menghentikan truknya. Ia berubah pikiran dan memutuskan kembali untuk membalas dendam. Dengan mengenali tanda-tanda di jalan, Maya akhirnya menemukan pintu masuk persembunyian mereka yang tersembunyi di tanah. Ia turun ke dalam sambil membawa pistol yang ia temukan di truk. Tempat persembunyian itu ternyata cukup besar, dan Maya melihat banyak hal menyeramkan seperti rantai-rantai saat ia mencari ruangan yang tepat. Akhirnya, ia menemukan sebuah kursi di bawah lampu terang dan mendengar suara seseorang. Maya mendekat dengan hati-hati dan melihat Roder sedang minum sambil mendengarkan radio. Roder juga langsung menyadari kehadiran Maya, namun sebelum ia sempat bereaksi, Maya menembaknya 2 kali dan langsung membunuhnya. Setelah itu, Maya memeriksa kursi tersebut dan menemukan tali di sana, menyadari bahwa itulah tempat mereka dulu menahannya sebagai tawanan. Setelah itu, Maya berjalan menyusuri sebuah koridor di bagian belakang dan menemukan ruangan pribadi Gregory. Di sana, dinding-dindingnya dipenuhi tulisan-tulisan gila yang tergores serta puluhan lilin yang menyala. Banyak juga foto-foto Shell, barang-barang pribadinya, dan beberapa gambar menyeramkan yang dipajang di ruangan itu. Pada saat itu, Scarecrow masuk ke ruangan dan duduk. Ia mengatakan bahwa sekarang yang tersisa dalam diri Maya hanyalah rasa sakit. Namun Maya membantahnya dan mengatakan bahwa tidak ada apa-apa lagi di dalam dirinya. Ketika Scarecrow mengklaim bahwa dialah yang telah membebaskan Maya, Maya justru memintanya melepas topengnya. Gregory pun menuruti permintaan itu. Ia kemudian mengatakan bahwa Maya adalah satu-satunya korban yang pernah selamat darinya. Gregory juga mengaku bahwa Shell adalah satu-satunya cahaya dalam kegelapan hidupnya. Maya mengatakan bahwa ia datang ke tempat itu untuk membunuh Gregory. Tetapi kemudian ia menyadari bahwa Gregory adalah satu-satunya hal yang tersisa karena keluarga dan pacarnya sudah mati.
Maya lalu menjatuhkan pistolnya karena ternyata pelurunya sudah habis. Gregory mendekat dan mencium aroma tubuhnya. Dan tidak lama kemudian mereka berdua justru saling menghibur dalam kesepian yang mereka rasakan. Saat Gregory lengah, Maya tiba-tiba menusuknya dan melihatnya jatuh tersungkur ke lantai. Gregory mengatakan bahwa sekarang mereka sama saja. Sebelum akhirnya Maya menghabisinya dengan kapak. Keesokan paginya Maya keluar dari tempat persembunyian itu sambil membawa topeng Gregory. Pastikan untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu bisa menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih sudah menonton.